Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Paujia dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai lanjutan dari modul 7, yaitu mengenai optik. Dan untuk optiknya bagian dari menentukan jarak titik api. Tujuan percobaan yang kita lakukan ialah yang pertama menentukan jarak titik api atau pada lensa cembung, kemudian menentukan kekuatan lensa cembung, dan yang terakhir menentukan jarak titik api terhadap lensa cekung. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan ialah meja optik lengkap, kemudian lensa cembung, lensa cekung, layar, sumber cahaya atau lilin atau lampu. Landasan teori. Landasan teori, lensa dapat membentuk bayangan yang diperkecil atau diperbesar sehingga lensa dapat digunakan dalam alat optik seperti kacamata, mikroskop, lup, kamera, dan teropong. Mikroskop digunakan untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Lup atau sering disebut sebagai kaca pembesar digunakan untuk melihat benda kecil sehingga terlihat lebih besar karena kamera digunakan untuk mengambil gambar dengan menggunakan fokus lensa. Kacamata digunakan untuk membantu penglihatan bagi penderita miopia, hipermetropi, presmiopi, dan astigmatisme. Kemudian ada prosedur percobaan yang kami lakukan ialah pemantulan cahaya pada lensa cembung. Yang pertama ialah menyusun lensa pada dudukannya dan meletakkan di antara layar dan sumber cahaya. Yang kedua ialah menyalakan sumber cahaya dan lalu mengatur posisi benda dan lensa agar pada layar berbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang terakhir mengulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Kemudian untuk pemantulan cahaya yang pada lensa cembung, yang pertama sama halnya menyusun alatnya, kemudian menyalakan sumber cahaya dan mengatur kedudukan benda dan layar agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga mengukur jarak benda dan bayangan dan mengulangi percobaan sampai beberapa kali percobaan. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan, bahwa untuk lensa cembung dengan jarak benda 15 cm, maka jarak bayangannya 24 cm. Untuk jarak bendanya 16 cm, maka jarak bayangannya 24 cm. Jarak benda 17 cm, maka jarak bayangan itu 24,5 cm, seperti yang tertera pada layar. Kemudian sampai ke 19 cm jarak benda, maka jarak bayangannya 25 cm. Untuk lensa cekung, jarak bendanya ketika 15 cm, maka 19 cm jarak bayangannya. Kemudian untuk yang 16 cm, kalau misalkan untuk cembung 24 cm, sedangkan di lensa cekung 20 cm. Kami lakukan sampai ke yang 19 cm, sama halnya seperti lensa cembung, maka jarak bayangannya itu adalah 21 cm. Nah, dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pemantulan pada lensa cembung dan lensa cekung, bahwa pada lensa cembung saat jarak benda pada posisi 16 cm, jarak bayangan bendanya 24 cm. Lensa cembung fokusnya positif dengan memindahkan layar menjauhi atau mendekati layar. Jika jarak bendanya lebih dari 15, maka di layar didapat bayangan yang tajam dengan jarak bayangan 24 cm sampai 25 cm. Letak bayangan pada lensa jika berada di posisi belakang berarti negatif. Sedangkan untuk lensa cekung dengan memindahkan layar menjauhi atau mendekati layar, jika jarak bendanya itu lebih dari 15 cm, maka di layar dapat bayangan yang tajam dengan jarak bayangan 15 cm sampai 21 cm. Kesimpulan dari pengamatan yang sudah kami lakukan ialah berkas cahaya yang berasal dari sinar sejajar yang jatuh pada permukaan suatu lensa cembung dan suatu lensa cekung. Nah,
Sekian pemaparan mengenai jarak, menentukan jarak dari lensa cembung dan lensa cekung untuk jarak bayangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.